Karena banyak orang punya asumsi bahwa pengadilan terakhir itu untuk menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Dan asumsi itu salah. Shalom sahabat Evata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Evata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Pertanyaannya, untuk apa lagi pengadilan terakhir? Kan sudah jelas. Maka pengadilan terakhir seringkali ditolak sebagai konsekuensi dari ajaran bahwa orang mati langsung surga, langsung neraka. Tapi saudara, mengapa orang keberatan seperti itu? Karena banyak orang punya asumsi bahwa pengadilan terakhir itu untuk menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Dan asumsi itu salah. Louis Berkhof mengatakan, asumsi yang mendasarinya yaitu bahwa penghakiman terakhir bertujuan menentukan apa yang akan menjadi masa depan manusia sama sekali keliru. Berarti sebenarnya pengadilan terakhir itu bukan untuk menentukan surga neraka. Surga neraka sudah ditentukan pada saat mati. Karena ada penghakiman yang namanya penghakiman individual, itu yang tercatat dalam Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Nah, kalau memang pengadilan terakhir itu bukan untuk menentukan surga neraka, lalu apa? Sebenarnya saudara, bukan hanya kematian itu sudah tertentu nasib kita. Bahkan dalam kadar tertentu, kita bahkan sudah bisa tahu selama hidup siapa masuk surga, siapa masuk neraka kalau tidak ada perubahan. Karena gini, Alkitab kan sudah bilang, yang percaya Yesus masuk surga, yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Bapak Simon tidak percaya Yesus masuk neraka, Pak Jack percaya Yesus masuk surga. Ini kondisi seperti ini saya lihat, saya sudah tahu ini kalau seandainya tidak ada perubahan, tetap tidak percaya, oh ini pasti ini calon masuk neraka, ini calon masuk surga. Seandainya tidak ada perubahan, kita sudah bisa tahu. Kalau ini sungguh-sungguh percaya, bisa berubah masuk neraka? Tidak bisa, karena keselamatan tidak bisa hilang. Tapi yang tidak percaya, masih ada kemungkinan dia percaya. Tapi kalau kondisi itu tidak berubah, ya artinya sudah langsung neraka. Maka dalam kadar tertentu, batas tertentu, jikalau tidak ada perubahan dari semua gejala yang ada, kita bahkan bisa tahu siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka. Tapi itu menjadi kenyataan pada saat mati. Dan juga saudara, ingat, Tuhan tidak butuh sebuah pengadilan terakhir untuk tahu siapa yang akan masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Karena Tuhan sudah kenal domba-dombanya. Di dalam Yohanes 10 27 28, domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka. Tuhan mengenal domba. Terus ayat yang ke-28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tuhan kenal dombanya, lalu dia berikan hidup kekal. Berarti Tuhan itu sudah tahu yang akan masuk surga ini domba-dombanya. Dia kenal siapa yang masuk dan siapa yang tidak.
Tuhan tidak butuh pengadilan terakhir hanya sekedar untuk menentukan atau mengetahui. Bahkan dari sudut pandang predestinasi, adanya kaum pilihan. Ada kaum pilihan yang telah ditentukan Tuhan untuk hidup yang kekal. 2 Tesalonika 2:13, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jikalau dia memilih kita untuk diselamatkan, dia pasti sudah tahu siapa, berapa banyak orang yang akan masuk surga, berapa yang masuk neraka. Dia sudah tahu sejak kekekalan. Karena itu Tuhan tidak butuh pengadilan terakhir untuk mengetahui berapa yang masuk surga, berapa masuk neraka. Nah, kalau begitu pertanyaan kita, kalau memang pengadilan terakhir bukan untuk itu, pengadilan terakhir itu untuk apa? Ada 3 tujuan atau fungsi dari pengadilan terakhir. Yang pertama, itu untuk mengungkapkan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah melalui penyingkapan kondisi akhir setiap orang. Ini tujuan utama. Tujuan utama pengadilan terakhir adalah suatu pengungkapan kemahakuasaan dan kemuliaan Allah melalui penyingkapan nasib akhir. Ingat saudara, kita ini kan kita bisa menduga, tapi dugaan kita bisa salah kalau terjadi perubahan seperti saya bilang tadi. Sekarang orang kalau lihat tuh penjahat di samping Yesus tuh, orang bilang mati masuk neraka. Tapi siapa bisa menduga bahwa di detik terakhir hidupnya dia percaya Yesus? Kan dia selamat. Nah, ada orang-orang yang kita kira dia masuk surga. Makanya sampai pemakaman pun pendeta berkata, almarhum sudah diterima di sisi Tuhan. Padahal tidak, ternyata masuk neraka. Tapi mungkin saja terjadi, kita bilang ini orang pasti masuk neraka. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa ternyata pas helaan-helaan napas terakhir dia terima Yesus. Kita tidak pernah tahu. Kalau begitu saudara, nasib akhir itu sesungguhnya kepastiannya itu baru diungkapkan. Orang masuk surga, masuk neraka sudah langsung setelah dia mati. Tapi diumumkan di hadapan publik, bahasa sederhananya begitu, itu baru dilakukan di pengadilan terakhir, sehingga kita jadi tahu, oh beta kira Bapak Tua masuk neraka, ternyata ada di surga. Oh, kita pikir sekian lama dia di surga, ternyata di neraka. Aduh, kita kira Bapak Pendeta khotbah tiap minggu buat kita, ternyata di surga, ternyata di neraka. Kita kaget karena banyak pendeta masuk neraka. Pendeta masuk neraka juga bingung, kenapa saya masuk neraka? Dia jalan-jalan ke sebelah, dia lihat ketua klasis itu, Bapak ketua klasis juga. Bapak ketua klasis, diam. Ketua sinode juga di sebelah. Kita bisa salah prediksi. Hati-hati saja bisa salah. Apalagi tidak hati-hati. Hari ini kan hampir di semua pemakaman pokoknya namanya Kristen, kalau sudah mati almarhum sudah di tangan Bapa di surga. Seolah-olah tidak ada kemungkinan lain bahwa dia menuju ke neraka. Ada banyak hal yang kita tidak pasti, tapi kondisi akhir dari setiap orang itu akan dibukakan pada pengadilan terakhir, dan pada waktu itu dibukakan, maka kemahakuasaan Allah, kemuliaan Allah dipuji, disingkapkan pada hari itu. Ini tujuan utamanya. Dalam pengadilan terakhir semua diungkap secara massal. Orang-orang percaya akan dinyatakan bahwa mereka selamat masuk ke dalam kerajaan surga, dan itu berarti mereka telah menerima kemurahan hatinya, anugerahnya. Pada hari itu ada pujian yang besar terhadap anugerah dari Tuhan. Tapi pada saat yang sama ada begitu banyak orang masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Itu wujud keadilan Allah. Orang berdosa yang tidak punya juru selamat harus masuk neraka, itu keadilan. Maka pada hari itu keadilan Allah ditegakkan, anugerah Allah juga dimuliakan. Maka Allah begitu ditinggikan pada pengadilan terakhir. Jadi pengadilan terakhir itu bertujuan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk penentuan surga neraka. Tuhan tidak butuh pengadilan terakhir hanya untuk tujuan menentukan surga dan neraka. Anthony Hoekma mengatakan, di dalam penyingkapan ini anugerah Allah akan
ditinggikan melalui keselamatan umatnya. Demikian pula keadilannya akan ditinggikan melalui penghukuman atas musuh-musuhnya. Dengan kata lain, hal yang utama pada hari penghakiman bukanlah destiny setiap individu, maksudnya tujuan akhir dari setiap individu, melainkan kemuliaan Allah. Louis Berkhof, penghakiman itu akan menunjukkan di hadapan semua orang kemuliaan deklaratif Allah dengan cara yang resmi dan nyata, yang di satu pihak menyatakan kesucian dan keadilan Allah, dan pihak lain adalah anugerahnya. Maka pada pengadilan terakhir itu, puji-pujian akan diberikan kepada Allah untuk anugerahnya bagi orang percaya dan keadilannya bagi orang tidak percaya. Itu tujuan pertama dan utama dari pengadilan terakhir. Tujuan kedua itu adalah untuk menentukan derajat upah dan penghukuman yang diterima setiap orang. Ingat, masuk surga bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik tidak punya andil apa-apa membawa kita ke surga. Hanya iman, sola fide. Tapi setelah kita beriman, kan kita harus berbuat baik. Jadi jangan berbuat baik sebelum beriman, itu tidak ada manfaat. Beriman dulu, setelah beriman baru berbuat baik. Ya. Nah, kalau kita berbuat baik sebelum beriman, itu tidak dihitung sama sekali, bahkan jadi dosa. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Tanpa iman orang tidak berkenan pada Allah. Seluruh perbuatan baik tanpa iman tidak dihitung. Tapi setelah beriman dan selamat, setelah beriman itu baru berbuat baik, itu dihitung. Dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai upah. Jadi masuk surga bukan upah, tapi nanti di surga ada upah-upah yang kita terima. Maka seluruh pekerjaan baik kita, seluruh pelayanan kita, seluruh perjuangan dan pengorbanan kita di dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, itu semua diperhitungkan. 1 Korintus 15:58, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kamu berjuang, berjerih lelah untuk Tuhan, tidak sia-sia. Matius 10 ayat 42, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata padamu, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kasih air sejuk saja tidak akan kehilangan upah. Apalagi kasih air panas, campur kopi sedikit, gula sedikit, susu sedikit, tidak kehilangan upah. Apalagi lebih daripada itu, semen 5 sak untuk non kurus, lebih tidak kehilangan upah lagi. Pasir 10 red, besi sekian batang, tidak akan kehilangan upahnya. Semua dihitung oleh Tuhan. 1 Korintus 3:8, baik yang menanam maupun yang menyiram, maksudnya tugas ini sama. Konteksnya kan Paulus dan Apolos. Karena Paulus itu pintar ngajar. Paulus itu hebat doktrin, ngajarnya bagus, dalam sekali. Tapi Paulus bukan tipe karismatik yang meyakinkan. Tapi Apolos itu orang hebat. Menurut Kisah 18, dia orang yang sangat terdidik di dalam jalan Tuhan. Dan dia berasal dari Alexandria, dan dia sangat fasih bicara. Itu Apolos. Waktu diberi keterangan dia dari Alexandria, orang sudah tahu Alexandria itu sama dengan Iskandaria, itu di Mesir. Pusat pendidikan pada zaman itu, zaman Yunani. Perpustakaan besar pada zaman dulu itu ada di Alexandria. Kalau Apolos disebut dia berasal dari Alexandria, di Alexandria itu ada sekolah teologi. Kemungkinan dia adalah alumni dari Iskandaria atau dari Mesir itu, Alexandria. Tapi dikatakan dia orang yang fasih bicara, terdidik dalam jalan Tuhan, terdidik dalam jalan Tuhan, belajar jalan Tuhan. Kata Yunani yang dipakai itu adalah katekemenos. Katekemenos itu menurunkan bahasa Inggris katekism, Indonesianya katekisasi. Berarti Apolos itu sudah belajar katekisasi, tamat dari Alexandria, dan dia sangat fasih bicara. Ada orang pintar tapi tidak fasih. Ada orang fasih tapi tidak pintar. Kalau orang pintar tapi tidak fasih, dia omong tidak menarik.
orang mengantuk. Orang fasih tapi tidak pintar cenderung menyesatkan. Ya toh. Omongnya menarik tapi ajarannya sesat. Tapi Apolos ini sudah terdidik dalam Tuhan, fasih bicara. Hebat. Tidak semua orang bisa fasih. Itu butuh otak bekerja cepat, sinkron dengan mulut. Karena kalau mulut mau omong cepat, otaknya lambat. Dulu ada seorang teman yang sangat kagum lihat saya kalau khotbah itu hampir tidak ada kata yang salah. Dia kepengen ikut saya, lalu dia bilang, Yesus diundang makan di rumah Marta. Oh saudara-saudara, pada waktu itu Yesus masuk dan makan kepada rumahnya. Ya. Kok makan kepada rumah itu bagaimana itu? Apolos fasih. Tapi bukan hanya ini tiga. Apolos juga bahkan dalam Kisah 18 bilang dia berdebat di muka umum melawan orang-orang Yahudi dari kitab suci, membuktikan Yesus itu adalah Mesias. Dia jago debat. Lulusan Alexandria, sangat terdidik di dalam jalan Tuhan, iman Kristen. Lalu dia fasih bicara, jago debat. Dia muncul di Korintus. Sekian lama Paulus ajar orang-orang, tapi Paulus ini kan ya biasa-biasa saja. Tahu-tahu muncul Apolos. Maka yang lain melihat pengkhotbah baru datang ini, si Apolos ini. Mereka begitu kagum dengan Apolos. Lalu mereka akhirnya gereja Korintus pecah jadi dua blok. Blok pertama pro Apolos. Blok kedua bilang, biarpun Paulus tidak cukup menarik, tapi itu Bapak kita setia. Maka mereka bikin blok satu, grup Paulus. Maka mereka bertiga, kami dari golongan Paulus, kami dari golongan Apolos. Ada grup netral. Apolos tidak usah, Paulus tidak, kami dari Kristus sajalah. Ya, maka tinggal muncul tiga grup. Kami dari golongan Apolos, kami dari Paulus, kami dari Kristus. Terjadilah pertikaian. Tapi Paulus itu orang rendah hati. Dia bilang, siapakah Paulus, siapakah Apolos? Ya, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang beri pertumbuhan. Ingat itu. Kecenderungan jemaat itu adalah bikin blok-blok hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan A yang khotbah baru datang, kalau B tidak mau datang, bertobatlah kau. Nah, tapi Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram. Tak usah dibeda-bedakan. Terus muncul ayat ini. Baik yang menanam, aku, atau yang menyiram, Apolos, adalah sama. Masing-masing akan menerima upah sesuai pekerjaannya sendiri. Masing-masing akan terima upah sesuai pekerjaan. Seorang pengkhotbah akan menerima upah sesuai pekerjaan pengkhotbah. Seorang guru sekolah minggu akan menerima upah sesuai guru sekolah minggu. Seorang koster akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan. Seorang pemusik, seorang pemimpin liturgi, seorang penginjil jalanan, seorang yang memperhatikan orang miskin, seorang penasihat. Semua kita masing-masing akan mendapatkan upahnya. Tapi saudara, ingat, upah yang ada yang kita terima di surga itu tidak sama rata. Ada yang dapat upah besar, ada yang dapat upah sedikit, kecil. Tergantung apa? Ya, tergantung pekerjaannya di bumi lah. Pemalas-pemalas tapi mau dapat upah besar. Ya. Persekutuan doa saya tidak ikut mau upah besar. Datang saja terlambat minta upah besar. Kasih jatah khotbah lempar ke orang lain minta upah besar. Macam-macam. Nggak bisa. Pengorbanan kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita, semua menentukan. 2 Korintus 9:6. Camkan ini. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini sayang orang karismatik terapkannya untuk di bumi ini. Sehingga kalau beri uang banyak, Tuhan berkati banyak di bumi ini. Saya tidak sangkali bahwa Tuhan bisa berkati orang di bumi. Tapi penggenapan ayat ini secara maksimal itu baru terjadi pada waktu kita di surga nanti. Maka yang menabur sedikit
menuai sedikit. Yang menabur banyak, menuai banyak. Siapa mau menabur banyak? Ada ladang sudah siap itu di non-kurus. Tabur sudah. Ya. Lukas 6 ayat 23, bersukacitalah pada waktu itu, bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar. Ada upah besar. Secara implisit ada yang kecil. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Berarti ada yang kecil. Nah, ada upah beda-beda. Dan apa perbedaan yang menyolok nanti? Yang dapat upah banyak, tempatnya di surga pun lain. Yang upah sedikit, ya masuk surga juga lah. Karena masuk surga itu kan karena iman, bukan perbuatan. Maka di surga itu akan ada beda-beda tempat. Matius 5:19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, mengajarkan demikian pada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan mengajarkan segala perintah hukum Taurat ini, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Berarti di surga ada tempat tinggi, tempat rendah. Kenapa? Tergantung upahnya. Maka yang banyak berbuat baik, yang banyak berkorban, yang banyak melayani, yang mempertaruhkan pikirannya, waktunya, tenaganya, uangnya, kemampuannya, talentanya, karunia-Nya dikobarkan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Nah, kalau di surga upah menentukan tinggi rendah di sana. Nanti orang bilang, ada orang tanya, Pak, nanti kalau di surga upah beda-beda, kira-kira saya bisa iri hati tidak terhadap yang tidak? Kenapa? Karena di surga tidak ada dosa lagi. Kalau kamu masih bisa iri hati, kamu tidak akan di surga. Karena di surga dosa sudah tidak ada. Ya. Nah, kalau di surga itu bisa ada tingkatan berdasarkan pahala, upah. Bagaimana dengan di neraka? Apakah orang masuk neraka sama rata? Hukuman di neraka sama rata? Tidak. Yang dosa banyak, hukumannya mesti lebih banyak. Yang dosanya sedikit, ya hukumannya lebih sedikit. Tapi ingat, penderitaan di neraka paling kecil itu sudah lebih besar dari penderitaan paling besar di dunia. Jadi jangan anggap remeh, oh saya dosa kecil, ternyata masuk neraka, ternyata tidak terlalu sakit. Tidak. Memang setan itu selalu membisikkan peluang-peluang seperti itu. Ingat, penderitaan paling kecil di neraka itu masih lebih besar dari penderitaan paling besar di dunia ini. Jadi fatal juga. Tapi kan harus beda. Keadilan Tuhan menuntut pembedaan. Keadilan bukan berarti sama rata. Masing-masing mendapatkan sesuai dengan apa yang pantas dia terima. Yang bikin dosa besar, hukumannya mesti lebih besar dari dosa kecil. Jangan pikir dosa itu sama rata. Dosa salah, itu teori bilang dosa itu semua sama besar. Nah, dosa itu beda-beda. Orang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, dosa lain bisa diampuni. Itu saja sudah menunjukkan bahwa ada yang besar, ada yang kecil. Dalam hukum Taurat, bunuh orang itu hukumannya hukum mati. Tapi kalau mencuri tidak hukum mati, hanya bayar denda. Berarti membunuh itu lebih besar daripada mencuri. Mencuri barang orang, denda. Tapi anak melawan orang tua, hukum mati. Tidak pergi ke kebaktian hari Sabat, hukum mati. Jadi dosa tidak pergi kebaktian itu lebih besar dari curi kambing. Tapi kebanyakan orang tua malu kalau anaknya mencuri, tapi tidak malu kalau anaknya bolos kebaktian. Padahal bolos kebaktian itu dosa lebih besar dari mencuri. Dosa ada besar kecilnya. Juga dosa besar kecil tergantung tahu tidak soal kebenaran. Kalau orang tahu kebenaran, lakukan kesalahan, dosanya lebih besar dari orang yang tidak tahu tapi melakukan. Saudara sudah tahu peraturan, lampu merah mesti berhenti. Saudara tabrak terus, dosamu lebih besar dari orang datang dari pedalaman Papua sana yang baru belajar dan tidak pernah tahu itu aturan. Dia salah-salah, tapi kesalahanmu lebih besar. Lampu merah kau tabrak terus.
Hari Minggu kebaktian boleh tidak pakai helm. Kalau jatuh Tuhan lindungi. Jatuh kepala hantam aspal pada hari Minggu tidak akan bocor. Sekarang lihat Lukas 12, 47, 48. Adapun hamba yang tahu kehendak Tuannya, ini ngerti. Tahu kehendak Tuannya, tapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuannya, dia akan menerima banyak pukulan. Karena tahu, tapi melanggar, banyak pukulan. 48. Tapi barang siapa tidak tahu kehendak Tuannya, bebas dari hukuman? Tidak. Yang melakukan apa yang mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan. Maka saudara makin tahu banyak firman dan langgar, dosamu lebih besar dari orang yang tidak terlalu tahu banyak tapi langgar. Terus saudara bilang, kalau begitu tahu banyak ini bahaya nih. Mending tidak usah tahu banyak. Tapi tidak bisa, sekarang kau sudah tahu. Saya pendeta Noken Koster. Kita dua pergi curi pepaya. Sama-sama datang pepaya bagi dua. Dan kita makan bersama-sama. Yang dicuri sama, pencuriannya sama, pembagiannya sama. Dosa saya lebih besar. Kenapa? Saya mengerti firman lebih banyak dari dia. Karena itu saudara, makin saudara tahu firman, hati-hati, jangan hidup sembarangan. Dosamu tambah besar. Itu terjadi yang ahli-ahli Taurat. Perhatikan, Lukas 20, 6-47. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Ini bukan berarti pakai jubah pasti ahli Taurat, tidak. Ya. Ini maksudnya memakai jubah panjang ada sambungan. Yang suka menerima penghormatan di pasar, jadi memang memakai jubah karena kepengen pamornya naik. Kalau pakai jubah bukan dengan tujuan itu tidak apa-apa. Ya. Nah, yang suka duduk terdepan di rumah ibadah, bukan berarti yang sekali lagi ini motivasi. Ya, motivasinya kepengen dihormati. Ya. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah, di tempat terhormat dalam perjamuan, mereka ini ahli Taurat ya, kuasai firman banyak, tapi kepengen dihormati luar biasa, tapi hidup jahat. 47. Yang menelan rumah janda-janda, yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi hukuman di neraka itu beda-beda. Upah di surga beda-beda, hukuman di neraka juga beda-beda. Nah, kitab suci berkata, upah orang percaya itu akan diberi pada waktu akhir zaman. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 11 ayat 18. Amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, untuk memberi upah kepada hamba-hambamu. Lukas 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya padamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. 2 Timotius 4:8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Hari apa? Hari kedatangan Tuhan Yesus, hari kebangkitan, dan itu juga adalah hari penghakiman. Karena itu saudara, penghakiman terakhir, tujuan utamanya adalah penyingkapan hasil akhir atau nasib akhir dari semua orang, di mana anugerah dan keadilan Tuhan dipuji. Tapi yang kedua, pada hari itu dia datang untuk mengadakan perhitungan upah dengan setiap orang percaya, dan juga penentuan derajat hukuman dari setiap orang yang akan masuk neraka. Kalau saudara ngerti ini, mestinya tambah giat melayani, tambah giat berbuat baik, tambah aktif, tambah sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Walaupun hidup di dunia ini kadang-kadang pas-pasan, tapi kita sedang mengumpulkan harta di surga. Yang bentuknya apa? Kita tidak terlalu tahu karena Alkitab tidak memberikan gambaran yang terlalu jelas.
Tetapi yang pasti adalah semua akan dibalaskan pada kita. Maka pengadilan terakhir itu untuk menentukan semua itu. Ketiga, apa fungsinya pengadilan terakhir? Menyempurnakan keselamatan orang percaya dan penghukuman orang yang tidak percaya. Tadi saya bilang, waktu mati yang ke surga atau ke neraka itu cuma jiwa rohnya, tubuhnya belum. Tapi tubuh ini perlu juga, karena manusia seutuhnya itu adalah terdiri tubuh dan jiwa atau rohnya. Maka orang kalau akan masuk surga, dia masuk surga seutuhnya, bukan hanya jiwa rohnya, tubuhnya harus masuk surga. Itulah sebabnya nanti perlu tubuh kemuliaan seperti yang sudah kita bahas. Orang masuk neraka harus masuk neraka seutuhnya dengan tubuhnya. Maka tubuh yang sekarang belum masuk harus ikut masuk. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, ada kebangkitan orang mati. Maka tubuh orang mati yang percaya, yang tidak percaya akan dibangkitkan. Dan pada waktu hari kebangkitan itulah nanti jiwa tubuhnya orang percaya yang sudah di-upgrade itu digabungkan dengan jiwa rohnya untuk selama-lamanya di surga. Tubuh orang berdosa yang tanpa juru selamat dibangkitkan dan digabungkan dengan jiwa rohnya masuk neraka selama-lamanya. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam jabut tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Maka pengadilan terakhir itu untuk menyempurnakan keselamatan kita, tubuh jiwa roh kita, dan menyempurnakan hukuman bagi semua yang tidak percaya. Itu 3 fungsi dari pengadilan terakhir. Sekarang yang ketiga, bagaimana sifat pengadilan itu? Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit.
sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu cho mình tác lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ông tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan ya bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin và cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò mình pan play mà ní cho chơi miệng bù phá cháu bù phá ní đi dùng khóc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะใจเขากันไปป่ายเตกูให้กันไปไหลไปกูนั้นใส่ยาไก่ไปยาปูฝาที่โจเจ้าอันซุนแนวให้กันเหยวก็ใส่มาจุ่มไม่กว่าเหยวถึงจ้าอันซุนไก่นี้ไม่ก็มาเนี่ยเหม็นปั้นได้ในหลายปูฝาโจสั่งกันยาก็มาไก่ไม่จันกินเอาว่าไงตัวนี้กินตัวนี้จะง่ายท้ายไปยาอินเอากันว่าปูฝาโคชีต้องใส่กันกว่าไม่วันเนี่ยทุกภัยทุกซาตานีปนกลางนี่ที่จะเข้านั่งเรามาไปลกกันหยาผู้ฝาติดล่าแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ติมหาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำหมาลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay còn nhà bạn nón phe bên căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียดทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่และไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนใส่ยาไก่มาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกไก่กันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้แล้วนะเจ้าฝัมกันเราเจ้าไงท้ายเอาสีสีจานี้เอา
หลุดได้มาสอบฝังกันเหล่าไปอยากกันเราสัญญาสูไปเห็นซาเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยวเมียสูไปนี้ทั้งเบ็กกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่บางอย่างมีสัญญาสิเรานี้มีท้ายยาเนี่ยจะไปเก็บไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเก็บเมียสูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียซูนี้กันเราทายยาจนไอ้คันเตียงฝาไปอีไว้เยซูจะใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปหน้าทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนี้จนในกันฝาไปว่าผู้ฝานายauจึงใส่ Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran.
Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu."
Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi, artinya pasti akan terjadi.
Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kata Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut
kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.